Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali mengenai bab akuntansi aset lancar satuan kerja. Sebelumnya sudah kita pelajari mengenai kas dan setara kas. Nah, sekarang aset lancar berikutnya nih, ada piutang. Kita fokus pada piutang ya untuk kali ini. Nah, sudah saya siapkan ini ya mind mappingnya. Akuntansi piutang satuan kerja. Nah, di sini berarti kita fokus pada kata piutang. Dari mana saja sih yang bisa diperoleh piutangnya? Ya, ada piutang pendapatan yang pemerintah pusat. Nah, kemudian yang kedua ada piutang atas penerimaan negara bukan pajak. Yang ketiga ada piutang pendapatan pemerintah daerah. Dan yang keempat ada piutang retribusi daerah. Oke, yang pertama dulu piutang pendapatan pemerintah pusat. Nah, berarti di sini piutangnya diperoleh memang jenisnya itu dari pendapatan pemerintah pusat. Apa aja sih? Gitu ya kan. Nah, yang pertama ada pajak dalam negeri, ada pajak perdagangan internasional. Nah, pajak dalam negeri di sini berarti pajak yang memang dikenai atau dipungut dalam negeri. Apa aja bentuknya? Yang pertama ada pajak penghasilan migas. Pajak penghasilan migas ya, pajak yang dikenakan kepada perusahaan yang kegiatannya itu menghasilkan minyak dan gas alam gitu ya kan, di negara kita. Nah, kemudian penghasilan yang ia peroleh dikenakan pajak itu. Jadi penghasilan yang atau keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan migasnya itu ada persentase pajaknya. Kemudian ada PPN dan penjualan atas barang mewah. PPN itu apa sih? Pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai ini udah tidak asing lagi ya. Pajak tidak langsung yang dikenakan atas transaksi penyerahan barang kena pajak ataupun pemanfaatan jasa kena pajak. Nah, jadi atas suatu barang atau jasa dikenakan pajak pertambahan nilai. Dan ada penjualan atas barang mewah. Nah, barang mewah sesuai dengan undang-undang. Nah, barang mewah tertentu pasti dikenakan pajak juga. Seperti ya kalau yang kita tahu ya, berlian yang ada sertifikatnya atau lainnya gitu. Nah, itu pasti ada persentase pajaknya. Kemudian ada cukai atas barang kena pajak. Cukai atas barang kena pajak di sini. Nah, barang-barang yang dikatakan cukai-cukai itu seperti apa sih? Barang tersebut dibatasi dan diawasi gitu penggunaannya. Nah, ya ini juga bisa dilihat lagi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Kemudian ada PBB, nah, pajak bumi dan bangunan. Nah, kalau ini pajak bumi dan bangunan kan sudah tahu ya, intinya adalah bumi, tanah gitu dan bangunan yang ada gitu kan, yang resmi harus dikenakan pajak. Kemudian ada pajak non migas. Pajak non migas ini terkait dengan apa sih? Bisa pajak penghasilan, bisa pajak honorarium, kemudian ada praktek dokter, ada akte notaris gitu ya kan. Nah, intinya sih lebih mengarah ke penghasilan ya. Kemudian ada pajak lainnya. Pajak lainnya di sini apa aja nih? Ada akte notaris. Terus ada akte notaris. Kemudian ada wesel gitu ya kan. Kemudian
askep, intinya lebih ke surat berharga. Surat berharga. Nah, berikutnya yang diperoleh dari pajak perdagangan internasional. Nih, pajak perdagangan internasional terkait ekspor dan bea masuk. Yang pertama, bea masuk dulu nih. Bea masuk itu apa sih? Berarti kan ada barang-barang import ya, terkait dengan barang import. Nah, barang yang masuk dari luar gitu ya kan, akan dikenakan bea masuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Kemudian pajak ekspor. Nah, pajak ekspor ini ya berarti sebaliknya, yaitu barang-barang dari negara kita diberikan atau dijual ke negara luar. Nah, itu pasti ada dikenakan pajaknya. Selanjutnya yang kedua yaitu piutang atas penerimaan negara bukan pajak. Nah, berarti ini adalah piutang yang terkait bukan dari pajak. Oke, pertama ada pajak penerimaan sumber daya alam. Nah, sudah jelas kalau penerimaan sumber daya alam berarti di sini piutangnya tersebut diperoleh terkait dengan sumber daya alam. Seperti apa? Dari hasil sektor minyak bumi dan gas alam. Ya. Kemudian ada laba BUMN. Nah, laba BUMN, negara memiliki badan usaha milik negara gitu ya kan, seperti contohnya ada PT KAI, kemudian ada Pertamina, kemudian juga ada dari beberapa daerah lah gitu ya. Nah, dari hasil kegiatan usaha badan usaha milik negara tersebut ya, nah beberapa persen atau beberapa dari penghasilannya harus diberikan kepada pemerintah begitu. Kemudian yang ketiga ada surplus Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia dalam melakukan kegiatan perbankan ketika mempunyai surplus, nah harus diserahkan kepada pemerintah. Hasil yang diserahkannya itu dari setelah dikurangi jumlah 30% yang untuk ditujukan pada dana cadangan umum. Kemudian ada penerimaan dari BLU. BLU ini berarti apa sih? Badan Layanan Umum. Nah, Badan Layanan Umum ini berarti ya pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pemerintah yang bersifat layanan umum. Contohnya apa aja? Ada rumah sakit, kemudian ada perguruan tinggi negeri. Nah, perguruan tinggi negeri dan rumah sakit ini nanti akan memberikan sebagian penghasilannya kepada pemerintah. Kemudian ada penerimaan bersifat umum. Nah, penerimaan bersifat umum ini ada macamnya, yaitu dari hasil penjualan barang-barang yang rusak. Kemudian dari hasil apa lagi? Sewa jasa atau gedung. Sewa gedung gitu ya. Nah, seperti itu.
Kemudian kita lanjut lagi piutang pendapatan pemerintah daerah. Ya, piutang pendapatan pemerintah daerah di sini dibedakan, ada pajak daerah tingkat 1 atau provinsi dan pajak kabupaten kota. Nah, pajak tingkat 1 ini diperoleh dari mana? Yang pertama, dari PKB. Kemudian dari bea balik nama kendaraan motor, balik nama. Balik nama kendaraan bermotor. Nah, terus ada apa lagi? Bahan bakar. Nah, bahan bakar kendaraan ya. Nah, selanjutnya ada pajak kabupaten kota. Nah, pajak kabupaten kota ini banyak nih macamnya. Bisa dari mana nih? Mungkin kalian baru tahu ya. Pajak hotel ini merupakan salah satu pajak yang akan dipungut oleh pajak kabupaten kota. Kemudian ada apa lagi? Ada pajak hiburan. Kemudian ada pajak reklame. Apalagi penerangan jalan. Nah, penerangan jalan pun ini ya dikenakan pungutan pajak untuk pemerintah daerah. Kemudian